Halo semuanya, kembali lagi di Autonet Max. Ya, di sebelah saya ini sudah ada mobil. Kalau misalnya kalian lihat, ini bagian atasnya itu kayak VW, kayak VW. Tapi bagian bawahnya ini familiar, karena mobil ini memang dia berbagi platform dengan Honda HR-V. Makanya dari sini kita akan menemukan bumper bawah model Honda HR-V. Ya. Nah, ini adalah DFSK Glory 580, mobil buatan Tiongkok atau Cina, yang katanya sebentar lagi akan masuk ke Indonesia. Jadi setelah Wuling, DFSK juga ada bikin pabrik. Nantinya dia nggak cuma mengeluarkan mobil-mobil untuk komersial. Sementara ini dia baru ngeluarin kayak pick up, box segala macem. Nantinya dia juga akan mengeluarkan mobil macam-macam seperti ini. Tapi beda sama HR-V ya. Kalau misalnya HR-V mesinnya 1500 dan 1800, dia mesinnya 1800 natural aspirated dan juga ada mesin 1500 cc dengan turbo. Tenaganya gede, 110 kW. Jadi kalau misalnya di-convert, 110 kW itu sama dengan 147 horsepower, sekitar segituan. Sekarang kita lihat dari sampingnya. Ini ya. Kalau kita lihat dari bawah, ini masih ada siluet HR-V-nya, tapi udah kesini itu udah beda semua ya. Sampai belakang gitu kita lihat terus. Ini dia belakangnya udah cakram dan bannya juga masih ban Cina ya. Chaoyang. Apa ini, merek apa ini? R17 225/60. Jadi udah cakram. Ukurannya 225. Nah, kita lihat belakangnya. Dari belakangnya ini nggak kelihatan kayak HR-V sama sekali. Justru terlihat seperti apa ya? Komen di bawah ya. Kita lihat belakangnya. Bedanya sama HR-V adalah kalau HR-V kan dia 5-seater, dia dibikin 7-seater. Kayak gini ya. Jadi 7-seater itu bisa dibikin rata lantai. Kalau misalnya dilipat. Dan kita dikasih storage di bagian bawah sini. Dan kita dikasih tray juga, kalau misalnya kursinya nggak kepake, kita bisa masukin traynya di sini. Cukup lengkap. Konon katanya masuk ke sini, itu nanti harganya kurang lebih 200 jutaan. Jadi mungkin 180 sampai 240. Kita nggak tahu ya. Ya, sekarang kita langsung masuk aja. Tapi kalau misalnya gue masuk dari sebelah kanan, kali ini gue masuk lewat sebelah kiri. Kenapa? Karena ini adalah unit yang diimpor dari Tiongkok. Setirnya masih ada di sebelah kiri. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam. Oke. Nah, sekarang kita ada di dalam interior DFSK. Nah, meskipun dia berbagi platform dengan Honda HR-V, tapi masuk ke dalam sini rasanya nggak ada mirip-miripnya sama HR-V ya. Kecuali bagian konsol tengah ini yang agak tinggi. Di sini transmisinya modelnya beda, dia lebih kecil. Terus di sini ada electronic parking brake tetap, tapi nggak ada brake hold. Di sini masih ada konsol-konsol ala-ala Honda HR-V ya. Bisa dimajuin nggak nih? Tapi nggak bisa dimajuin dia. Di sini ada cup holder, ya cukup lengkap lah ya. Dan di sini juga ada tempat penyimpanan yang nembus sampai ke samping gitu, kayak Honda HR-V juga. Di sini ada colokannya juga di bagian bawah sini. Terus dia punya pedal-pedal itu ya. Pedal remnya metal, tapi pedal gasnya itu warnanya hitam, plastik biasa. Dan kalau misalnya kita lihat desainnya, dia punya head unit yang super besar ya, kayak paha KFC, gede banget, touchscreen semua. Dan nasinya di sini masih manual, belum dual zone juga. Nah, setirnya dia sudah tilt, tapi belum teleskopik. Jadi sederhana. Speedometernya juga sederhana, cuma MID-nya agak lumayan besar di sini. Dan gue masih ngerasa mobil ini build quality-nya belum sebagus Wuling ya. Mulai dari penggunaan plastik-plastiknya gitu ya. Kulit-kulitnya juga belum sebagus punya Wuling. Spionnya masih seperti ini. Jadi mobilnya sudah built-in sama dashcam. Kita nggak pernah dashcam lagi. Dia kalau misalnya kita starter mesin, dashcamnya langsung otomatis nyala. Dan kalau misalnya mobil lagi diparkir ada goncangan, dashcamnya juga akan otomatis nyala. Oh. Untuk safety dia udah ada electronic stability control, airbag kanan kiri, tapi samping sama sini belum ada ya. Dan dia juga sudah ada sunroof di sini. Di sini udah ada kaca, ada lampunya juga. Di sini juga ada kaca dan ada lampunya. Jadi cukup lengkap. Sekarang kita duduk ke belakang yuk. Nah, sekarang kita duduk di bangku baris keduanya. Dia cukup lega ya, dengan posisi duduk yang kayak tadi. Terus di sini dia nggak bisa dimajuin mundurin, nggak ada slidingnya. Recline-nya juga kita coba. Oh, dia ada step
langsung sampai ke belakang biar lebih enak sih. Pas lah ya. Door trimnya masih sama, ada kulitnya juga di sini dan besar sekali. Kita masih dapat armrest bagian kanan dan dia punya AC double blower. Dikontrol dari sini. Dan ini kontrolnya tombol-tombol elektrik ya. AC-nya keluarnya dari sini. Jadi buat bagian penumpang belakang itu nggak akan kepanasan. Sekarang kita tes gimana bangku belakangnya. Nah sekarang kita mau masuk ke bangku baris ketiganya. Ini agak cukup sulit ya, nggak one touch tumble. Jadi kita pencet dulu, tarik di sini. Di sini petunjuknya dalam bahasa Cina. Kalau kalian mengerti tinggal ikutin aja. Tapi kalau nggak ngerti bisa raba-raba dari sini. Nah, ini tarik di sini agak cukup keras, baru dia bisa kebuka. Jadi harus 2 kali. Sekarang kita ke belakang. Di belakang sini surprisingly dengan basisnya sama dengan Honda HR-V, ternyata dia punya ruang kepala yang luas. Ini masih ada space di sini ya. Dan untuk kabin belakang ini memang agak sedikit mentok, tapi menurut gue sih nggak masalah ya. Ini cukup luas loh surprisingly ya. Kalau misalnya bangku tengahnya bisa dibikin maju gitu ya, bisa dibikin sliding, ini pasti lebih luas lagi. Nice loh. Kenapa Honda HR-V kayak dibikin kayak gini aja gitu ya? Dibikin 7-seater, ada AC double blower. Itu pasti bakal laku banget. Oke, jadi itu aja first impression kita dari DFSK, susah banget namanya ya. DFSK Glory 580. Ya semoga aja mobil ini bisa masuk ke Indonesia dalam waktu cepat dan fiturnya nggak disunat. Dan kalau misalnya harga menarik dengan bangku belakang yang cukup lega, ini bisa jadi satu pilihan sih buat melawan Expander dan BR-V. Itu dari Turn Max, sampai jumpa di review berikutnya. Bye.